Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Perkenalkan, nama saya Isamatus Saada, NPM 177555026, Program Studi Akuntansi Perpajakan Politeknik Negeri Lampung. Baiklah, saya akan menyampaikan video pembelajaran tentang PPh Pasal 4 Ayat 2. Sebelum memasuki video pembelajaran, saya ada kata-kata sedikit untuk teman-teman. Setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru, setiap buku adalah ilmu. Jadi jangan lupa baca buku ya teman-teman. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki video pembelajaran PPh Pasal 4 Ayat 2. Pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2. Apa sih pajak penghasilan Pasal 4 Ayat 2? Pasal 4 ayat 2 atau PPh final adalah pajak penghasilan atas jenis penghasilan tertentu yang bersifat final dan tidak dapat dikreditkan dengan pajak penghasilan terutang. Istilah final di sini berarti bahwa pemotongan pajaknya hanya sekali dalam sebuah masa pajak dengan pertimbangan kemudahan, kesederhanaan, kepastian, pengenaan pajak yang tepat waktu, dan pertimbangan lainnya. Karakteristik PPh final itu adalah semua usaha dianggap memiliki laba kotor atau margin laba sudah ditentukan, umumnya tidak menggunakan tarif progresif kecuali PPh Pasal 21, dan pengenaannya diatur dalam undang-undang berdasarkan peraturan perpajakan. Objek PPh final. Ada banyak sekali objek PPh final, seperti yang contoh di dalam slide itu ada bunga deposito dan tabungan, penghasilan berupa bunga obligasi, hadiah undian, ada pengalian hak dan atas tanah dan atau bangunan, penjualan saham di bursa efek, dividen yang diterima oleh orang pribadi, selisih lebih revaluasi aset tetap, dan penghasilan dari usaha yang diterima oleh atau diperoleh wajib pajak dengan peredaran bruto tertentu. Dan yang terakhir itu ada penghasilan kontraktor usaha hulu migas berupa upfleet atau imbalan sejenis, dan penghasilan kontraktor dari penghasilan participation interest. Dari objek PPh final ini ada beberapa objek ini yang akan saya jelaskan. Berikut videonya. Bunga deposito dan tabungan serta diskonto SBI. Deposito adalah produk penyimpanan uang di bank dengan sistem penyetorannya yang penarikannya hanya bisa dilakukan setelah melewati waktu tertentu. Deposito dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk deposito berjangka, sertifikat deposito, dan deposito on call, baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditempatkan dan pada atau diterbitkan oleh bank. Deposito berjangka itu penarikannya hanya dapat dilakukan pada jatuh tempo oleh pihak yang namanya tertera pada biljet. Sertifikat deposito itu diterbitkan atas unjuk dalam bentuk sertifikat sehingga dapat diperjualbelikan. Sedangkan deposito on call itu tabungan berjangka dalam waktu penyimpanannya yang relatif singkat, minimal 7 hari dan paling lama hanya kurang dari 1 bulan. Objek pajak bunga deposito itu adalah bunga deposito, bunga tabungan, diskonto SBI. Sedangkan pengecualian dari objek pajak dari bunga deposito tadi itu adalah jumlah deposito tabungan SBI yang tidak melebihi sebesar Rp7.500.000 dan diterima dana pensiun yang pendiriannya disahkan Menteri Keuangan. Itu bukan merupakan objek pajak dari bunga deposito. Lalu itu tabungan adalah simpanan pada bank dengan nama apapun termasuk giro yang penarikannya dilakukan menurut syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh masing-masing bank. Giro juga adalah simpanan pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap waktu dengan menggunakan cek atau surat pembayaran lain atau dengan cara pemindah bukuan.
Setelah itu ada sertifikat Bank Indonesia, itu adalah surat berharga atas unjuk dalam rupiah yang diterbitkan oleh BI atau Bank Indonesia sebagai pengakuan utang berjangka waktu pendek dengan sistem diskonto. Sedangkan diskonto itu adalah bunga yang dibayarkan oleh peminjam pada saat menerima pinjaman tersebut. Oke, itu tadi pengertian dari deposito, tabungan, dan sertifikat Bank Indonesia. Setelah itu kita lanjut ke tarif bunga deposito, tabungan, serta diskonto SPI. Tarif dan dasar pengenaan pajak bunga deposito mata uang dolar Amerika Serikat itu 10% dikali bruto. Deposito jangka waktu 1 bulan 7,5% dikali bruto itu deposito jangka waktu 3 bulan. 2,5% bruto dikali bruto deposito jangka waktu 6 bulan. 0% itu deposito jangka waktu lebih dari 6 bulan. Sedangkan tarif dan dasar pengenaan pajak bunga deposito berdasarkan uang rupiah itu 7,5% dikali bruto. Depositonya jangka waktu 1 bulan. 5% dikali bruto itu deposito jangka waktu 3 bulan. 0% itu jangka waktu deposito jangka waktu lebih dari sama dengan 6 bulan. Sedangkan untuk tarif dan dasar pengenaan bunga tabungan SBI dan deposito lainnya itu 20% dikali bruto. Sama wajib pajak dalam negeri dan BUT itu 20% juga untuk wajib pajak luar negeri. Objek pajak selanjutnya itu diskonto surat perbendaharaan negara. Atas diskonto SPN yang diterima atau diperoleh wajib pajak itu adalah bank yang didirikan di Indonesia atau cabang bank luar negeri di Indonesia. Dana pensiun yang pendirian atau pembentukannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Reksadana yang terdaftar pada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga selama 5 tahun pertama sejak pendirian perusahaan atau perizinan izin usaha. Oke, dari objek pajak diskonto surat perbendaharaan negara ini nanti akan saya jelaskan contoh kasus dan beserta perhitungannya. Berikut contoh kasus diskonto surat perbendaharaan negara. Pada tanggal 1 Mei 2008, pemerintah atau emiten menerbitkan surat perbendaharaan negara itu sebagai berikut. Nilai nominalnya sebesar 100 juta, jangka waktu SPN-nya itu 12 bulan atau 1 tahun. Jatuh temponya maka 1 Mei 2009. PTD itu investor dan pada penerbitan perdana membeli SPN itu seharga 94 juta. Pada PTD tetap memegang SPN tersebut hingga saat jatuh tempo. Maka perhitungan diskonto dan PPh final yang terutang oleh PTD pada saat jatuh tempo SPN adalah sebagai berikut. Yang pertama itu kita cari dulu diskonto. Diskontonya itu nilai nominalnya dikurangi dengan harga beli SPN tadi 94 juta itu jadi 6 juta. Terus PPh finalnya itu nominal diskontonya tadi dikali dengan 20%. Jadi PPh finalnya itu sebesar 1.200.000 dipotong oleh emiten atau kustodian yang ditunjuk selaku agen pembayaran. Terus itu ada objek pajak selanjutnya itu adalah penghasilan berupa bunga obligasi. Obligasi adalah surat utang dan surat utang negara yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan atau 1 tahun. Sedangkan bunga obligasi itu adalah imbalan yang diterima dan atau diperoleh pemegang obligasi dalam bentuk bunga dan atau diskonto. Berikut contoh kasus penghasilan berupa bunga obligasi. Pada tanggal 1 Juli 2011, PT ABC emiten menerbitkan obligasi dengan kupon sebagai berikut. Nilai nominalnya itu 10 juta per lembar. Jangka waktu obligasinya itu jatuh temponya tanggal 1 Juli 2016. Bunga tetapnya itu sebesar 16% per tahun. Jatuh tempo bunga setiap tanggal 30 Juni dan 31 Desember.
Penerbitan perdana tercatat di Bursa Efek Indonesia atau BEI. PT XYZ itu seorang investor. Pada saat penerbitan perdana membeli 10 lembar obligasi dengan harga di bawah nilai nominal atau at discount, yaitu sebesar 9 juta per lembar. Perhitungannya itu adalah sebagai berikut. Bunganya itu 6/12 karena dia setiap jatuh temponya itu 30 Juni dan 31 Desember. Dikali dengan bunga tetapnya, terus dikali dengan nilai nominal per lembarnya, terus dikali dengan 10 lembar dia beli tadi, itu sebesar jadinya 8 juta. PPh finalnya itu tarif sebesar 15% itu dikali dengan bunganya, dapatlah 8 juta. Nah, terus PPh finalnya itu dikali dengan persenan sebesar 15%, dapatlah 1.200.000 dan dipotong oleh admittance atau konsultan yang ditunjuk sebagai agen pembayaran. Objek pajak selanjutnya yaitu hadiah undian. Hadiah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diberikan melalui undian. Nilai hadiahnya adalah nilai uang atau nilai pasar apabila hadiah tersebut diserahkan dalam bentuk natura. Tarifnya itu sebesar 25%. Objek pajak selanjutnya yaitu jasa konstruksi. Jasa konstruksi itu adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi, dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain. Perencanaan konstruksi itu mewujudkan pekerjaan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan fisik lain. Kalau pelaksanaan konstruksi itu mewujudkan hasil perencanaan menjadi bentuk bangunan atau bentuk fisik lain, sedangkan pengawasan konstruksi itu adalah pengawasan sejak awal sampai berakhirnya pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Berikut objek dan tarif jasa konstruksi. Itu ada jasa pelaksanaan dan jasa perencanaan dan pengawasan. Jasa pelaksanaan itu terbagi menjadi 3 kualifikasi, yaitu usaha kecil, non dan menengah atau besar, yang masing-masing terdiri dari 2%, 4%, dan 3%. Sedangkan jasa perencanaan dan pengawasan itu terbagi menjadi 2 kualifikasi, yaitu ya kualifikasi sebesar 4% dan non kualifikasi itu 6%. Berikut contoh kasus jasa konstruksi. PT Lestari merupakan kontraktor yang mempunyai sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi atau LPJK sebagai badan usaha jasa pelaksanaan konstruksi bidang sipil, subbidang bangunan non-perumahan lainnya dengan kualifikasi grade 6. PT Lestari pada tahun 2016 ditunjuk oleh PT Barokah selaku pemilik hotel primer untuk membangun gedung baru dengan nilai kontrak sebesar 30 miliar tidak termasuk PPN. PT Lestari menerima uang muka itu pada tanggal 23 Juni 2016 sebesar 10 miliar. Termin pembayarannya itu terjadi 3 kali yang masing-masing 25%, 50% dan 75%. Sisanya 5 miliar itu akan dibayarkan setelah pekerjaan dan masa pemeliharaan selesai. Pembangunan gedung harus diselesaikan oleh PT Lestari paling lama tanggal 31 Juli 2017 dengan masa pemeliharaan selama 6 bulan. Bagaimana kewajiban pemotong dan pemungutan PPh yang dilakukan oleh PT Barokah terkait pembayaran uang muka dan termin pertama apabila dilakukan pada tanggal 30 September 2016. Berikut jawabannya. Dalam hal penggunaan jasa merupakan pemotong pajak, maka penghasilan dari usaha jasa konstruksi tersebut dipotong oleh pengguna jasa pada saat pembayaran nilai kontrak jasa konstruksi. Pembayaran uang muka kontrak itu besarnya PPh atas penghasilan jasa konstruksi kualifikasi besar adalah sebesar 3% dikali 10 miliar itu 300 juta. Pembayaran termin pertama itu besar PPh-nya atas penghasilan jasa konstruksi kualifikasi besar adalah 3% dikali 5 miliar yaitu 150 juta. Termin kedua dan ketiga itu sama saja 3% dikali 5 miliar. Kewajiban PT Barokah
itu adalah memotong PPh final atas uang muka dan pembayaran termin pertama sebesar 300 juta dan 150 juta dan memberikan bukti potong kepada PT Lestari, melakukan penyetoran atas pemotongan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya dan melakukan pelaporan atas pemotongan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Setiap perusahaan pasti mempunyai strategi dalam perencanaan perpajakannya. Untuk saat ini saya membahas tentang strategi perencanaan PPh pasal 4 ayat 2. Itu yang pertama itu memahami peraturan dan perubahannya. Itu memahami dan peraturan dan perubahannya maksudnya dalam tarif dan jenis objeknya, karena perpajakan itu kan sering tuh yang berubah-ubah peraturannya. Terus yang kedua itu memahami biaya-biaya yang merupakan objek pajak yang harus dipotong atau dipungut dan mengetahui tarif pemotongan. Nah, terus yang ketiga itu untuk PPh final hindari penggunaan supplier berjenjang agar biaya lebih murah. Yang keempat itu untuk menghindari koreksi objek PPh final. Hindari penggunaan nama-nama perkiraan yang mudah dipersepsikan sebagai objek PPh final. Terus yang kelima itu bila pihak yang harus dipungut atau dipotong pajaknya tidak bersedia, jika perusahaan tersebut untung dan pajaknya tidak bersifat final, pajak yang harus dipungut lebih menguntungkan dihitung dengan metode gross up ke dalam objek pemotongan. Sebagai pajak yang dipotong atau disetor dapat dikurangkan dari penghasilan bruto perusahaan. Jika perusahaan tersebut rugi atau pajaknya bersifat final, metode gross up itu tidak efisien karena untuk menambah jumlah pajak yang harus dibayarkan. Selain strategi dalam perencanaan PPh pasal 42, perusahaan juga memerlukan tax manajemen PPh pasal 4 ayat 2, yaitu tax manajemen PPh pasal 4 ayat 2. Yang pertama itu tingkatkan pemahaman yang komprehensif mengenai peraturan tentang PPh pasal 4 ayat 2. Yang kedua itu identifikasi objek pajak. Yang ketiga itu pahami saat rutangnya pajak. Yang keempat itu gunakan tarif yang tepat. Yang kelima itu lakukan dokumentasi seperti SSP, kontrak atau yang lain. Terus yang keenam itu lakukan tax review dan tax reconcile. Dan untuk penagihan dari pengusaha konstruksi, penentuan kualifikasi usaha itu stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh lembaga pengembangan jasa konstruksi. Terus penyediaan jasa harus menyerahkan surat izin usaha jasa konstruksi agar pengenaan pajaknya sesuai dengan tarif PPh untuk jasa konstruksi atas seluruh tagihan tanpa perbedaan antara material dan jasa. Jika tidak ada SIUJK itu potong PPh sesuai dengan klasifikasinya, tidak memiliki kualifikasi usaha. Sekian video pembelajaran dari saya mengenai PPh pasal 4 ayat 2, strategi perencanaan pajaknya, dan tax manajemennya. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe ya teman-teman.